Halo Kak, halo Kak Delima. Haha. Selamat siang adik-adik. Jadi nunggu teman-teman kita yang lain gabung tuh kita persiapkan diri dulu di depan kamera, on kamera semua, nunggu teman-teman yang lain begitu.
Tes. Ya. Oke, selamat siang adik-adik. Jadi berhubung teman kita yang lain tuh belum kumpul semua, jadi kita saling menyapa dulu biar lebih akrab. Jadi kakak akan pilih salah satu dari kalian yang akan mewakili dari teman kita ilmu pemerintahan sebagai sebagai teman kita bicara lah biar lebih dekat. Jadi kakak pilih Livia Ayu Wahyuni. Livia Ayu Wahyuni bisa on mic. Iya, Kak. Jadi alasan kamu tuh milih IP tuh apa coba? Alasan milih IP. Jawaban jujur ya, Kak? Ya harus. Kemarin saya milih IP itu sebenarnya ada di pilihan kedua dan emang tertarik sama jurusan ini. Dan pilihan satunya itu ada di jurusan lain, cuman emang rezekinya masuk di sini. Jadi kebetulan mau mendalami juga di ilmu pemerintahan ini. Seperti itu, Kak. Oh, jadi misalnya dalam kata lain ini hanya cuma pelarian aja ya? Betul. Enggak boleh gitu. Tapi selanjutnya nanti kalau sudah masuk di IP, di FISIP khususnya, kita harus sama-sama berjuang, memperbaiki itulah segala sesuatu yang sebenarnya yang sebelumnya kamu berpikir bahwa IP ini cuma pelarian doang, ya kalau Nggak kamu pelarian IP, juga sih, berarti Kak, kamu sebenarnya ikut, nggak harus berpartisipasi dalam membangun. nggak pelarian juga sih sebenarnya, Kak. Emang apa ya, Pilihan dua ya? emang tertarik Pilihan juga dua. sama jurusan ini, cuman pada saat itu emang ada di pilihan kedua. Tapi kalau emang dari saya pribadi, saya sih emang tertariknya sama jurusan ini gitu. Jadi emang kayaknya langsung bisa masuk di sini setelah saya ikut SBM itu hoki ya. Oh, jadi tadi Kak, kalau kita dengar tadi organisasi yang Bapak Syamsuri tadi jelaskan, ada nggak salah satu dari situ kamu tertarik gitu? Kayak makalah, himip, gitu. Ada nggak Kayaknya di kepenulisan tertarik deh. di antara organisasi yang tadi? Apa? Yang di kepenulisan tadi. Oh, LPM. Ya, kakak juga masuk di situ, LPM. Oh, Dari iya. ya. Seru deh, seru. Kalau kamu itu hobinya nulis, kayak cerpen, terus kayak artikel, langsung aja nanti gabung ke organisasi itu, terus agar bisa kita saling diskusi gitu. Kalau ada waktu luang kita ngopi bareng. Ya, kata abangnya di situ tuh rame-rame apa semua solid semua, nggak ada kayak pilih kasih gitu karena maba jadi kayak merasa sendiri, enggak. Kalau di LPM itu di organisasi FISIP ini sosialisasinya solidaritasnya itu tinggi semua. Jadi jangan khawatir kalau masuk di IP ini di organisasi ini, yakin aja pasti rasa solidaritasnya itu nanti bakalan meningkat. Kemudian public speaking-nya pasti akan lebih baik. Kemudian dari dulunya kita itu kayak
introvert lah. Pastinya akan berubah sedikit kalau kita mengikuti organisasi. Jadi tadi teori yang materi yang kamu tangkap tuh yang paling dominan tuh bagian mana? Dari beberapa dosen yang sudah memberikan materi itu, yang paling menonjol, yang paling kamu suka itu yang bagian mana? Ini tadi sih Kak, soal penyampaian tentang organisasi-organisasi. Karena emang sejak ini soal Ormawa kemarin dijelaskan, saya juga tertarik tentang organisasi yang ada di FISIP sendiri. Jadi tentang penjelasan organisasi-organisasi yang ada di FISIP itu tadi, Kak. Jadi mengenai masalah kayak fasilitas di FISIP ini nggak terlalu memikirkan itu lah ya, terlalu masalah lah ya. Meskipun kurang lengkap ya, tidak ada fasilitas ya, Mak. Terima kasih untuk Adik Livia Ayu yang sudah memberikan pendapatnya sedikit lah mengenai jalannya dia, si Livia ini mau ke jurusan ilmu pemerintahan. Ya, terima kasih kembali, Kak. Ya, lanjut kepada teman kita yang lain. Yang ingin saya ingin pertanyakan itu, ingin saya lihatlah si di tadi yang marga ginting, aku lihat tadi ada ginting. Soalnya aku orang Batak. Levi Otniel Ginting. Dari mana Levi? Asal mana? Kawan Zahi, Kak. Halo Levi, asal mana? Halo. Kawan Zahi, Kak. Oh, kawan Jahe. Ini pilihan berapanya ini? Pilihan keberapa ini setelah gagal dari SNMPTN? Pilihan kedua, Kak. Oh, pilihan pertamanya itu di mana? Ilmu politik Brawijaya. Oh, jadi motonya ikut ke PKKMB ini apa? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya gimana? Artinya jadi mahasiswa jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, Kak. Jadi ini memang niat masuk ke IP atau gimana? Niat, Kak. Atau pasrah aja gitu, atau pasrah aja gitu. Dua-duanya lah. Dua-duanya pasrah. Bisa pasrah. Jangan gitulah. Kalau udah masuk IP, apalagi khususnya FISIP UPR gak boleh gitu ya. Karena ada prinsip gini. Aku megang prinsip kayak gini, Levi. Gimana, Kak? Kemana emas tetap emas. Meskipun kamu lempar emas itu ke lumpur, kamu ambil lagi, kamu cuci, tetap namanya emas. Meskipun kamu di sini kayak ini pilihan kedua, gak terlalu memikirin kan, tipis gitu. Nggak boleh. Kalau kamu orangnya sudah terpilih bakalan jadi sukses dimanapun kamu berada, tetap sukses. Amin. Oke? Nanti Ya, Kak. kamu rajin-rajin ikut organisasi. Ya, Kak. Ikut organisasi, terus ngumpulin tugas, rajin masuk kuliah, meskipun online tetap harus masuk. Apalagi ini orang Batak, gue nggak boleh ngecewain orang Batak. Wah, jauh-jauh dari Kabanjahe ke sini, IP-nya sampai turun nanti kan bahaya. Setidaknya naik dari 2,5, 2,86.
tiga habis 3,5 langsung 4 kan. Oke, terus lulusnya nanti cum laude, kebanggaan negara, kebanggaan fisik, kebanggaan orang tua lagi kan. Jadi itulah, nanti masuk, kamu niatnya nih, ada niat nggak masuk organisasi? Belum tahu kali Kak. Masih cari-cari lah. Cari-cari. Mana yang pas? Bisa ya dicari-cari. Tadi udah dijelasin. Tadi udah dijelasin sama Bapak. Detail tadi, tapi salah. Soalnya Iya. kita banyak organisasi eksternal, internal juga gitu. Kalau memang niatnya dari kayak terus gitu bisa mengikuti kayak Mapala. Karena kalau mengikuti organisasi itu selain solidaritas dibentuk, public speaking kita itu bisa berjalan dengan baik. Oke, makasih Adek Levi ya. Ya Kak. Kita lanjut ke teman kita. Bentar aku pilih. Nina Maranata. Halo Nina. Hai, ya Kak. Mohon izin kapan mulai? Udah lat ini? Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu. Jadi kita akan mulai acara kita karena ibunya sudah datang, sudah hadir. Jadi selamat siang untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Meskipun kita kuliah online, tetapi tetap fun. Jadi untuk ibu kita, yaitu selaku kepenjurusan, kita persilahkan untuk memberikan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Dipersilahkan untuk Ibu memberikan materinya. Maka materi saya sudah saya kirim kemarin. Belum dikasih masuk, Kak. Materi saya sudah saya kirim 3 hari lalu. Ibu mohon maaf untuk file yang dikirim kemarin sepertinya tidak diterima, Bu. Tidak kelihatan, Bu. Gitu. Jadi mohon dikirimkan ulang kepada Samuel, Bu. Samuel Putra, Bu.
Pantau, cuma tahan banting di HP. Ya, ambil sini ya, ada. Mayang sebelah, tolong ini ya. Pedri. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya buat teman-teman dan juga Ibu untuk Ibu pemateri kita hari ini karena ada sedikit kendala selain jaringan dan juga tadi materinya yang tidak dapat kami berikan secara cepat. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Untuk Ibu Esther sebagai pemateri, silahkan Bu dimulai materinya. Terima kasih. Langsung nggak? Maka nggak ada pernyataan dari kamu dulu. Iya Bu, mohon maaf Bu karena lagi diperbaikin tadi Bu. Iya, baik. Saya selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, ada sekretaris jurusan, tapi dia nggak bisa masuk katanya ini. Ya, saya sudah berupaya untuk mengirim filenya, tapi belum bisa juga masuk. Mungkin biar aja nanti menyusul ya perkenalan dengan sekretaris jurusan. Kami di jurusan ada 2 staf yang bisa kalian hubungi. Ya, baik. Di jurusan Ilmu Pemerintahan ada 2 staf ya yang bisa kalian hubungi. Itu yang pertama yang Ibu harus sampaikan. Kalian kan sudah punya sudah punya WA group ya, WA group. Kalian sudah masuk, pergunakan itu. Kalau percakapan tidak penting, tidak usah saja dipercakapkan. Di situ bisa kita sharing, kita bisa bertanya bagaimana ya. Nanti kalian juga akan memiliki WA group bersama himpunan jurusan himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan. Baik, dalam paparan atau dalam kesempatan ini
untuk memperkenalkan jurusan. Yang pertama, oke, lanjut. Ya. Ini adalah visi dan misi daripada jurusan kita, yaitu ada visi, ada misi, yang semuanya ini kita implementasikan atau kita terapkan dalam setiap proses pembelajaran maupun dalam setiap kegiatan di jurusan kita, ya. Menjadi program studi unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang ilmu pemerintahan yang demokratis, produktif, dan terbuka tahun 2024, ya. Itu berarti bahwa untuk sampai ke 2024 ini, kita sama-sama berjuang nanti. Baik kalian sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa yang ada di ilmu pemerintahan, untuk kita bisa mencapai menjadi program studi yang unggul dan juga menghasilkan sumber daya manusia dalam bidang ilmu pemerintahan yang demokratis, produktif, dan terbuka, ya. Oke, lanjut. Di dalam kurikulum KKNI, ya, kita dalam semua proses untuk mencapai keberhasilan jurusan, dalam profil lulusan jurusan ilmu pemerintahan ini yang akan kita menjadi arah dalam kita mencapai atau menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau kualitas dalam bidang ilmu pemerintahan, ya, yang memiliki kemampuan menetapkan keputusan atau kebijakan sektor publik yang kreatif, adaptif, dan inovatif, juga menjadi analis kebijakan, memiliki kemampuan dalam telaah kebijakan pemerintahan, dan kemudian ada peneliti, ya, leader, dan konsultan. Jadi ini capaian lulusan ilmu pemerintahan ini adalah bahwa nanti kalau kalian lulus, kalian akan menjadi salah satu dari profil jurusan ini. Selama kalian berkuliah di ilmu pemerintahan, kalian akan konsen untuk kemudian konsen memilih profil lulusan ini, yaitu ada berapa? Ada 5, ya. Ini yang akan kalian pilih, ya. Bagaimana untuk bisa cepat selesai kuliah? Kalian harus memilih dari sekarang. Kalian kalau lulus mau jadi apa? Mau jadi analis kebijakan kah? Itu berarti mulai semester 1, kalian sudah harus memiliki kemampuan dalam telaah kebijakan pemerintahan. Banyak hal, ya. Nanti dalam mata kuliah kalian bisa kemudian mempertajam kemampuan sebagai analis kebijakan, ya. Karena analis kebijakan ini yang paling dominan dari 5 yang ada ini, ya. Oke, lanjut. Padahal saya bisa, ya. Oh, nggak bisa. Padahal bisa saya aja yang lanjut lagi. Oleh saya nggak bisa majukan. Lanjut lagi. Ya, lanjut. Oke. Tidak. Yang tadi kembali. Ya, oke. Ini adalah kurikulum ilmu pemerintahan. Khususnya ini berlaku bagi angkatan 2021, ya. Ini di semester 1 kalian akan memilih atau kontrak mata kuliah yang sudah tertera di sini, ya. Cuma karena beberapa hari yang lalu siakat untuk jurusan ilmu pemerintahan ada mengalami permasalahan, maka jadwal kuliah itu masih sementara di input. Padahal itu sudah berulang kali di input, tapi tetap dia terhapus begitu, ya.
Ini mata kuliah yang harus kalian pilih. Bagi yang beragama Islam akan memilih agama Islam, dan bagi yang beragama Katolik Kristen akan memilih Kristen, dan seterusnya. Kemudian bahasa Indonesia, Pancasila, Dialekologi, dasar-dasar ilmu pemerintahan, pengantar ilmu politik, filsafat ilmu, dan pengantar sosiologi. Jumlah SKS semuanya ini ada 20 SKS. Nah, lumayan ini. 20 SKS ini sangat berat ya, dan kalian dituntut untuk kalian dituntut untuk bisa beradaptasi dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Semua mata kuliah ini, jadi kalau agama ini kalian pilih satu, jangan pilih banyak semua ya. Jangan kalian agama Islam kemudian pilih agama Kristen, jangan. Bahaya kita nanti pelanggaran HAM. Untuk mata kuliah agama kalian pilih salah satu menurut apa yang kalian punya ya. Jangan pilih punya pacar ya. Kecuali punya pacar sama ya. Kemudian kalian harus mengambil mata kuliah agama, bahasa Indonesia, Pancasila, Dialekologi, dasar-dasar ilmu pemerintahan, pengantar ilmu politik, filsafat ilmu, pengantar sosiologi. Ini harus kalian ambil semuanya, kontrak, dan isi di dalam KRS kalian nanti, ya. Dan pada semester 1 ini, dari 8 mata kuliah ini, paling tidak kalian harus memiliki IPK sebanyak 3, sehingga pada semester 2 nanti, kalian bisa mengambil lengkap 24 SKS ini. Ya, bisa? Volume Ibu ini sudah full sekali, sudah 100. Jadi kalau tidak paham bisa di-chat aja ya, supaya nggak terlalu bisa cepat. Kalau ada pertanyaan langsung di-chat via chat ya, supaya nggak terlalu makan waktu banyak untuk bertanya. Dan begitu juga selanjutnya, pada semester 2 IPK kalian harus 3. Harus 3 ke atas. Karena supaya kalian bisa mengambil mata kuliah yang selanjutnya full. Dengan begitu, kalian akan cepat selesai kuliahnya. Ya. Ini ada sekitar 144 SKS yang harus kalian tempuh. Sudah bersamaan dengan PKLBK dan KKN. Tolong operator sampaikan ke ada mata kuliah PKLBK. Kenapa saya nggak bisa ya? Oke, ini ada ya benar tadi. Ya. Di jurusan ilmu pemerintahan ada mata kuliah yang disebut dengan mata kuliah PKLBK, yaitu praktek kerja lapangan bidang keahlian. Ini kalian sekitar 3 bulan akan mengikuti PKLBK. Karena sekarang masa pandemi, PKLBK ini via daring atau online, dan 2 minggu atau sekitar 3 minggu berada di lapangan. Ya. Ini nanti ada di semester 6 karena dia ada di semester ganjil, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bobot nilai akademik kita yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau kalian mendapat nilai 80 sampai 100, itu adalah bobot itu berarti kalian mendapat nilai A di situ. Kemudian kalau mendapat nilai 79 sampai 75 berarti mendapat B+. Kemudian 70 sampai 74 dapat B, dan
65 sampai 69 C+, 56 dan sampai 64 itu C, ya. Dan kalau dua ini pasti ya almarhum sudah, ya. Jadi usahakan selama perkuliahan kalian harus berjuang untuk mendapatkan dua nilai ini antara nilai A atau B+. Ya. Bagaimana caranya mungkin nanti besok akan di-sharing pengalaman oleh himpunan mahasiswa jurusan, ya. Mereka punya trik untuk itu. Baik, lanjut. Ya. Dalam peta kurikulum ini ada implementasi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, namanya MBKM. Aduh, Krisna, nggak usah gaya pakai kacamata kamu, Krisna. Damen nih, ganteng sudah begitu. Nggak usah bergaya-gaya begitu, mengganggu pemandangan Ibu di sini. Di dalam kurikulum kita, di dalam kurikulum kita ini ada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Jadi Kampus Merdeka ini dia mulai berada, ini kami memilih, ya, tim dari jurusan memilih ada dari semester 3 kalian sudah bisa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini barangkali sudah dijelaskan dari universitas kemarin, tapi Ibu mau sampaikan bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kalian akan belajar di luar jurusan kita, baik itu bersama sesama prodi yang ada di UPR maupun dengan universitas lain yang ada kerjasama dengan UPR maupun fakultas kita. Dari semester 3 kalian akan kuliah di universitas lain atau prodi lain dengan mata kuliah tata kelola pemerintahan, pelayanan sektor publik, dan kebijakan sektor publik, ya. Kemudian di semester 4 ada mata kuliah mata kuliah pemerintahan daerah, tata kelola keuangan pemerintahan, partai politik, dan pemilihan umum, ya, pemilu dan pemerintahan desa. Juga nanti di semester 5 ada mata kuliah kepemimpinan pemerintahan, tata kelola sumber daya pemerintahan. Dan terakhir di semester 6 ada teknologi informasi pemerintahan. Dan juga ada PKLBK. PKLBK ini akan kerjasama dengan beberapa universitas atau yang beberapa bulan yang lalu fakultas kita telah kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Ombudsman, apalagi ya, Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian apalagi ya, Ibu lupa lagi berapa yang ada sudah kerjasama, di mana kita bisa melakukan magang atau praktek kerja lapangan itu di sana. Itu yang akan kalian lakukan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada semester kemarin sudah ada 7 mahasiswa kita yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mereka mengikuti beberapa mata kuliah di universitas lain dan prodi yang lain yang ada di yang ada di universitas di UPR, ya. Ada juga pertukaran dosen. Jadi dosen dari luar mengajar di jurusan kita atau dosen di jurusan kita mereka mengajar di luar sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Ini mata kuliah yang akan kalian ambil, lah. Kalau tidak salah ini yang warna biru ini adalah mata kuliah umum, ya, wajib, mata kuliah wajib universitas. Kemudian mata kuliah yang orange barangkali. Ini adalah
fakultas. Dan kemudian yang hijau ini adalah punya Kapsipi atau itu apa namanya, komisi apa namanya, perguruan apa, prodi ilmu pemerintahan se-Indonesia yang punya ini warna hijau ya. Jadi ini adalah peta kurikulum kita dan kalian bisa coba untuk memahami ini. Lebih baik di WA group itu kalian bertanya tentang ini. Nanti Ibu share apa materi ini di WA group kita ya. Supaya kalian bisa belajar di situ sama-sama daripada kalian ngomong ke sana kemari bikin apa namanya? Bikin penuh apa namanya? Percakapan. Bayangkan Ibu tinggalkan sebentar, percakapan kalian itu sudah 300. Waduh. Sampai pusing Ibu melihatnya, ya. Oke, lanjut operator. Tolong operator ingatkan saya waktu saya atau moderator ke apa supaya saya bisa tahu diri, bisa berhenti secepatnya sebelum di out saya dari sini ya. Ini adalah rencana implementasi kita ya. Jurusan memiliki ini implementasinya dari capaian pembelajaran lulusan ini, kemudian ini diekuivalensi kepada mata kuliah yang ada di jurusan kita ya. Oke. Lanjut. Nah, ini dia yang Ibu mau. Sebenarnya ini yang mau Ibu minta bantuan kepada HIMIP ya. Tapi HIMIP ini kayaknya hilang dari pantauan Ibu ya, nggak pernah melapor juga apa mereka berada di alam lain dengan Ibu ya, nggak, jadi Ibu nggak tahu mereka. Ya. Yang pertama, ini untuk kalian lah. Ini pertanyaan kalian yang banyak di WA yang Ibu pusing membaca. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Ini registrasi mahasiswa baru. Jangan begitu sampai 2 jam Ibu. Oh, sampai jam 2. Sorry, Ibu nggak punya jam di sini. Mau lihat di mana jamnya? Baik. Sebelum apa? Ini jam 2 hampir berapa menit? Tinggal berapa menit lagi? Jam. Kalian nggak bisa buka kamera kalian, kah? 10 menit lagi. Oke. Itu sudah dengan bertanya, kah, operator? Sudah dengan bertanya, kah? 5 menit untuk materinya lagi, Bu. 5 menit untuk penanya. Terima kasih. Ya, dari tadi terlalu lama kalian ngomong, saya minta masuk, nggak bisa dibuka mic saya. Ya. Yang pertama adalah ini pembayaran UKT kalian. Apakah kalian sudah melakukan itu Ibu nggak tahu. Kemudian registrasi di tingkat universitas, yaitu dengan menyerahkan slip pembayaran ini. Kemudian registrasi di tingkat fakultas, membawa slip pembayaran UKT. Kemudian dengan kalian mendaftar atau registrasi di tingkat fakultas, itu berarti kalian telah masuk dalam sistem akademik kita atau yang disebut dengan SIAKAT ya. Jadi kalian akan masuk situ dan kami jurusan akan membagi kalian dalam pembagian kelas ya. Ini yang kalian tanya terus tentang kalian belum masuk di pembagian kelas karena dalam sistem itu belum ada nama kalian. Ya, kami setiap hari update itu dan belum bisa. Dan juga ada gangguan sistem yang membuat nama kalian yang sudah mendapat kelas, kemudian dia berpindah tempat. Jadi kami kebingungan melacaknya berada di mana. Ya. Kemudian pembagian dosen pembimbing akademik itu sudah dilakukan dan akan di-share mungkin paling lambat hari Minggu barangkali. Ya. Kemudian penginputan KRS. Dan dosen pembimbing ini akan membantu kalian untuk penginputan atau untuk kontrak mata kuliah ya.
kemudian jadwal kuliah dan teknis perkuliahan. Untuk sementara di masa pandemi ini, kita masih melaksanakan perkuliahan secara daring. Lanjut. Lanjut. Ya. Ini untuk nanti kalian di semester yang sudah lewat ya. Nanti kalau sudah selesai semester 1, memasuki semester 2, kalian membayar UKT, ya itu prosesnya ada di sana. Dan kalian harus setiap semester mendaftar di fakultas. Setiap semester kalian awal semester harus mendaftar di fakultas dan kemudian melakukan konsultasi untuk pengisian dan penandatangan KRS bersama dosen pembimbing akademik. Oke, lanjut. Ini adalah pembimbing dan penasehat akademik. Fungsinya ada di sini. Nanti Ibu share ke grup kalian untuk materi ini ya, supaya kalian bisa memahami di sana, sehingga kalian bisa paham prosedur daripada atau fungsi daripada penasehat akademik. Oke, lanjut kalau masih ada. Operator tolong, masih ada lagi materinya? Nah, ini pelayanan loket, ya, tolong diperhatikan. Kalau kuliah kita sudah tatap muka, pelayanan loket dari jam 8 sampai jam 4, ada istirahat jam 12 sampai jam 1, tapi karena kita berada di masa pandemi, pelayanan itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, tolong tidak menghubungi kami karena itu hari istirahat, kecuali kalau kalian sakit juga bukan kami punya urusan, itu urusan dengan rumah sakit ya. Jadi jam pelayanan itu hanya ada di hari kerja aja, dari jam 8 sampai jam 1 dengan ketentuan ya tentunya prokes ya. Oke, lanjut. Oke, demikian penyampaian dari saya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, terima kasih buat Ibu yang telah memberikan materi kita untuk hari ini. Untuk adik-adik kita PKKMB, peserta PKKMB, apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan terkait mengenai jurusan ini, silahkan bertanya. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah. Ya, puji Tuhan kalau nggak ada yang bertanya. Berarti saya akan akhiri. Ada yang mau bertanya, Kak? Saya, Bu. Oh ya, oke. Silakan. Siapa namamu? Delima. Ya, Bu. Nama saya Delima Rosalina Silaban, Bu. Saya Waduh, ingin manis. bertanya, Ya, oke. Silakan. apakah ilmu pemerintahan dan ilmu politik itu sama, Bu, atau berbeda? Jika ilmu pemerintahan dan ilmu politik sama, apa persamaannya? Dan jika berbeda, apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik. Yang pertama, sebenarnya ini Delima harus tanya pada Wakil Dekan Bidang Akademik tadi, ya. Kenapa nama jurusan kita itu ilmu pemerintahan, bukan ilmu politik, begitu ya. Yang pertama dalam menjawab ini adalah yang pertama, Universitas Palangkaraya kemudian mengusulkan nama jurusan ilmu pemerintahan, ya, dan itu yang ada. Tapi kalau di universitas lain seperti di UGM dan beberapa universitas lain, ilmu pemerintahan mereka gabungkan dengan ilmu politik, ya. Tapi kalau di Universitas Erlangga itu hanya ilmu politik aja yang ada, ya. Jelas kalau Delima bertanya apa perbedaan, tentunya ada perbedaan. Tetapi kenapa itu dia terasa dia sulit dibedakan antara ilmu pemerintahan dan ilmu politik? Karena kita tidak memahami apa sebenarnya esensi daripada kedua bidang ilmu tersebut, ya. Kenapa mereka disebut dengan sebutan ilmu? Ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara. Dan kenapa sosiologi itu tidak disebut ilmu sosiologi?
Nah, itu lagi besar urusannya ya. Dia disebut ilmu pemerintahan karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau sosiologi dia bisa berdiri karena namanya sosiologi ya. Logos di situ ada ya. Ilmu pemerintahan apakah sama dengan ilmu politik? Kalau kita mengkaji secara esensi, ilmu pemerintahan itu dia juga akan membahas tentang ilmu politik. Begitu, ya. Dia akan membahas juga ilmu politik. Tetapi itu berarti bahwa dia memiliki ruang-ruang tersendiri. Ya, begitu. Dia memiliki ruang-ruang tersendiri yang namun ruang-ruang tersebut itu antara ilmu pemerintahan dan ilmu politik itu tidak dapat dipisahkan mereka. Karena di fakultas kita contohnya namanya kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Ilmu sosial itu apa saja? Padahal ilmu politik itu juga masuk dalam ilmu sosial juga. Ya. Kalau kita mengkajinya. Begitu ya. Apa bedanya? Ya jelas dia memiliki esensi masing-masing. Tapi kalau kita membahas tentang ilmu pemerintahan, kita tidak akan bisa melepaskan atau kita tidak bisa berdiri sendiri. Ilmu pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dia membahas ilmu politik. Demikian juga kita tidak akan bisa terpisah dari ilmu sosial karena kita berada di dalam rumpun itu. Ya. Bisa. Kalau di universitas lain disebut ilmu pemerintahan dan ilmu politik, mungkin mereka memiliki latar belakang yang lain. Tapi universitas kita memilih menamakan jurusan ilmu pemerintahan itu hanya dengan sebutan ilmu pemerintahan saja. Ya, tapi di dalamnya tetap membahas tentang ilmu politik itu. Ya, oke. Bagaimana, Delima? Bisa diterima, Bu. Iya. Menyenangkan sekali menyebutkan namamu, membayangkan dua Delimanya. Makasih Delima, selamat bergabung di jurusan ilmu pemerintahannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu sudah share ke grup ya untuk materi Ibu tadi sehingga kalian bisa memahaminya ya. Supaya tidak begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ada lagi kan? Mohon maaf, Bu. Kita menyediakan hanya satu penanya karena melihat waktu kita yang sedikit. Iya kan? Itu ada satu pertanyaan, masih bisa. Ayo, Rahmat, Mutalib. Ayo. Apa yang terjadi? Ya, silakan, Rahmat. Singkat aja pertanyaannya. Saya nggak dengar suaramu. Apa yang terjadi ini? Buka headsetmu aja, buka headsetnya. Ya, begitu. Cabut anunya. Oke, bisa kan ngomong? Kedengaran, Kak, Bu? Siap, kedengaran sekali. Ya. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Kan jika bobot nilai 3 ke atas, kami bisa mengambil semua SKS, Bu. Dan mata kuliah. Jadi jika bobot nilai kami di bawah 3, Bu, apakah ada batasan untuk mengambil SKS atau mata kuliah, Bu? Oke. Terima kasih, Rahmat. Bobot penilaian itu, maksud Ibu, kalian harus mendapatkan nilai A atau B+, sehingga kalau diakumulatif atau dikumpulkan, dihitung keseluruhannya itu, dia akan berjumlah 3, ke atas dari jumlah mata kuliah yang ada di semester itu. Karena kalau jumlah mata kuliah 3, ke atas, kalian bisa kontrak mata kuliah yang sudah diprogramkan untuk semester itu. Jadi kalau semester 2 tadi, kalian akan mendapatkan keseluruhan SKS itu berjumlah 24. Tapi kalau IPK kalian berjumlah 2, maka kalian hanya bisa mengambil 21 atau 20 SKS. 20 SKS kalau nggak salah. Ya, moderator. 20 SKS ya.
Iya, Bu. Iya, oke, 20 SKS. Itu berarti ada sekitar 2 mata kuliah yang harus kalian tinggalkan karena IPK kalian berjumlah hanya 2, makanya Ibu katakan tadi IPK kalian harus berjumlah 3, sehingga kalian bisa mengambil semua mata kuliah yang diprogramkan di semester itu. Oke, begitu Rahmat, bisa? Ya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Silakan moderator, saya kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk Ibu selaku Ketua Jurusan yang sudah memberikan materi pada hari ini dengan secara rinci, jelas, dan padat tentunya. Dan terima kasih kepada adik-adik peserta yang sudah memberikan pertanyaan sehingga mewakili teman-teman peserta lain yang mungkin pertanyaannya hampir sama dengan kalian sehingga jawaban Ibu tadi telah menjawab dari pertanyaan yang sudah yang mungkin membingungkan kalian gitu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Ibu untuk memberikan materi hari ini. Terima kasih, Bu. Kita kasih jeda sedikit untuk pemateri selanjutnya. Terima kasih.